Lancar ya, Bu. Terima kasih, akhirnya aku tidak sendirian lagi di Nanti Mama kita ini foto gini lagi ya. Iya, oke. Nanti kita foto gini. Lihat nanti aja pokoknya doain aja lancar, doain terbaik. Udah ada omongan belum, El? Doain ya. Oke, thank you. Ya saya maunya sih Royal Javanese ya, kalau El nggak tahu. Ya. Sobat Sorot, sebuah cinta manis yang penuh kejutan baru saja datang dari pasangan muda yang selama ini dikenal menjaga privasi mereka rapat-rapat. Tanggal 2 Oktober 2025 lalu, El Rumi membuat kejutan besar yang menggemparkan jagat maya Indonesia. Di tengah indahnya panorama Laderbrunnen Swiss, El Rumi secara romantis melamar sang kekasih Syifa Haju. Aksi lamaran yang terekam dalam momen yang begitu intim ini sontak membuat para penggemar histeris. Dan sejak saat itu, satu pertanyaan terus bergaung. Apakah ini tanda akan segera naik ke pelaminan? Dan kini, teka-teki itu perlahan mulai terjawab. Untuk pertama kalinya sejak momen besar itu, El Rumi dan Syifa Haju akhirnya buka suara. Bersama saya Abiza Rahman, kita akan mengulas kisah cinta El Rumi dan Syifa hanya di Sorot seputar orang terkenal. Dengan rona wajah bahagia, Syifa Haju menyampaikan rasa syukurnya. Perempuan berusia 25 tahun ini tidak menyangka momen yang selama ini hanya ia bayangkan akhirnya menjadi nyata. Ya, tidak hanya sekedar ucapan syukur, Syifa pun mengajak semua orang untuk mendoakan kelancaran perjalanan mereka menuju hari H. Tidak ada kesan ingin menunda, tidak ada drama, hanya kebahagiaan yang sederhana namun dalam. Gimana kemarin? Bahagianya di Swiss Iya. kemarin seperti apa? Alhamdulillah. Doain ya, semoga lancar teman-teman. Ntar Yang ya, seperti apa sih? Seperti apa sih, Syifa? nggak nyangka kok. Terima kasih ya. Iya. Iya, seneng banyak yang doain, banyak yang seneng juga sama kita. Alhamdulillah, doain aja. Oke, makasih teman-teman. Sementara itu, El Rumi menunjukkan kebahagiaannya dengan caranya sendiri. Sepulangnya dari Swiss, ia memilih berbagi momen bahagia ini bersama para penggemar. Ya, alhamdulillah, doain aja ya pokoknya yang terbaik. Apa yang bikin Doain aja yang terbaik. tahun ini? Meski belum menyebut tanggal pasti, baik Syifa maupun El memberikan sinyal kuat bahwa pernikahan mereka akan digelar antara akhir tahun ini atau awal tahun depan. Semuanya masih dalam tahap rencana, tapi satu hal yang pasti, niat dan keseriusan itu sudah ada. Masya Allah, Bu. Mana tangannya gimana? Coba, Masya Allah, beneran Allah, Mas. Lancar ya, Bu. Terima kasih, akhirnya aku tidak sendirian lagi di Mama Nanti kita foto gini. Tahun ini atau tahun depan, Kak El? Pokoknya tahun ini atau tahun depan, pokoknya doain yang terbaik dan semoga itu menjadi hal yang terbaik buat kita. Meski begitu, El tidak ingin membeberkan lebih jauh soal konsep pernikahannya nanti. El menanggapi dengan santai bahwa pernikahannya dengan Syifa adalah sebuah komitmen besar dalam hidupnya.
Pokoknya doain aja lancar, doain terbaik. Ah. Oke ya. Tema dan konsepnya El seperti apa El? Udah ada omongan belum El? Doain ya. Oke. Thank you El. Sobat Sorot, salah satu sahabat dekat Syifa, Kesya Ratuliu, mengaku sudah menebak akan ada kejutan besar sejak pasangan ini melakukan perjalanan ke Eropa. Kesya bahkan mengaku menangis saat pertama kali melihat Syifa menunjukkan cincin pertunangan. Aku dari awal tuh udah feeling pas mereka jalan-jalan trip London trip Europe trip ini gitu. Terus di beberapa kota mereka visit dan aku juga kayak ini pasti kayaknya di Swiss nih gitu. Kalau misalkan emang ada propose gitu. Nah terus pas di video call makanya aku udah siapin kamera, pasti aku yakin Syifa video call tuh mau ngasih lihat cincin, tapi kan awalnya kayak mau lihat nggak view-nya gitu. Terus habis itu mana mau lihat terus ngasih lihat cincin. Happy banget sih, aku ikut terharu karena ngerasain nggak cuma aku sih, semua yang semua orang juga ngerasa ikut terharunya ya, karena mungkin kerasa lah bahagianya mereka. Nangis soalnya itu pertama kali ketemu setelah dia pakai cincin, jadi terharu banget gitu. Terus kayak dia baru banget pulang kemarin tapi sama-sama tim dateng, makanya aku kayak terharu banget gitu. Makanya tadi ketemu dia nangis. Dikasih lihat karena kan tadi MC-nya juga mana Syifa mau lihat dong gitu, makanya kayak dikasih lihat gitu. Karena emang bener-bener hype-nya tuh orang-orang ikut happy sih, alhamdulillah. Banyakin masya Allah tabarakallah deh. Kesya juga menegaskan bahwa dirinya dan sahabat-sahabat lain hanya ingin memberi dukungan tanpa menggurui. Baginya, El dan Syifa adalah pasangan dewasa yang tahu arah dan tujuan hidup mereka. Meski belum ada pembahasan khusus, Kesya mengaku siap memberikan dukungan penuh jika nantinya dipercaya terlibat dalam rangkaian pernikahan sahabatnya tersebut. Terkait isu adanya acara lamaran, Kesya belum mendapatkan informasi lebih lanjut. Tapi kalaupun memang ada, semoga semua prosesnya lancar ya. Belum tahu sih bocorannya, belum ada. Tadi kan juga belum sempat ngobrol-ngobrol gitu, doain aja. Ada doanya, semoga kita doain aja dulu sampai nanti acaranya berjalan dengan baik, dihindari dari segala cobaan. Karena kan mau nikah nih, apalagi mereka kan dikenal sama banyak orang ya, pasti cobaannya banyak banget. Aku aja dulu cobaannya sama Adi banyak ya, jadi mereka apalagi yang suka banyak, yang nggak suka juga banyak gitu. Jadi kita doain aja semoga apa yang mereka rencanakan itu benar-benar bisa berjalan dengan baik, dihindari dari segala apapun yang buruk. Mungkin lamaran-lamaran ya mungkin ada ya, tapi aku belum ada info sih gitu. Kalau ada pun semoga lancar sih. Tak hanya Kesya, Melody Nuramdani, sahabat lain yang juga hadir dalam momen kumpul bersama Syifa, mengungkapkan perasaan bahagianya. Oh iya, seneng dong. Tadi kan baru ketemu lagi, terus udah ngucapin ini selamat, Syifa mana nggak cincinnya gitu. Jadi happy, dia juga iya makasih gitu. Jadi ya seneng lah pasti. Yang pasti selalu berbahagia lah, lahir batin gitu. Meskipun Melody enggan berkomentar lebih jauh soal rencana pernikahan, ia menegaskan bahwa Syifa layak mendapatkan kebahagiaan ini. Ya seneng dong, maksudnya seneng lah. Selama ini kan maksudnya kita temenan, jadinya ya pasti happy dong. Dalam tahun ini atau tahun depan? Itu nanti tanyain Syifanya langsung aja. Tak ketinggalan nih guys, sang ayah dari pihak El Rumi, musisi Ahmad Dhani, turut memberikan komentarnya. Dengan gaya khasnya, Dhani tak bisa menyembunyikan rasa harunya, terutama karena adik El, Safia, ikut menangis saat tahu kakaknya dilamar.
Ya, meskipun Al Ghazali sudah menikah ya, tapi tetap El tertunangan itu membuat Via menangis. Jadi waktu bikin video call El di Swiss, kayaknya Via menangis karena ya dia nggak nyangka aja setelah Al keluar dari rumah dan punya rumah sendiri, lalu sebentar lagi kakaknya El keluar dari rumah sebentar lagi. Jadi cukup menyedihkan buat Safia yang selama ini punya 2 kakak yang tinggal di rumah. Dhani juga sempat menyebut keinginannya agar pernikahan El digelar dengan konsep Royal Javanese. Namun, ia mengakui persiapannya masih 0%. Tahun ini kayaknya. Ya saya maunya sih Royal Javanese ya, kalau El nggak tahu. Ya, belum ada persiapannya, belum ada 1%, masih 0%. Terima kasih banyak Pak De. Meski persiapan masih 0%, Dhani tampak siap jika sewaktu-waktu diminta ikut campur dalam perencanaan. Di balik momentum spesial lamaran itu, ada peran dari desainer ternama Samuel Wongso yang merancang jas untuk El Rumi. Namun, layaknya seorang profesional, Samuel memilih menjaga privasi dan rahasia kliennya. Ya nanti dilihat aja, pokoknya saya nggak mau mendahuluin. Jangan tanya ke saya kapan, di mana, pokoknya itu nanti urusan mereka dan keluarga. Ya yang paling penting adalah lancar sampai hari H dan kita happy banget akhirnya going to the next step. Sobat Sorot, kisah El Rumi dan Siva Haju mengajarkan kita bahwa cinta yang dijaga dalam diam saat tiba waktunya akan berbicara lewat kebahagiaan yang tulus. Dengan restu keluarga, dukungan sahabat, dan doa dari publik, keduanya kini melangkah bersama menuju gerbang baru kehidupan. Semoga rencana pernikahan mereka berjalan lancar dan rumah tangga yang dibangun kelak menjadi rumah yang penuh cinta, sabar, dan saling bertumbuh. Saya Abizar Rahman, sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Saksikan terus Sorot setiap Sabtu dan Minggu hanya di channel YouTube Star Pro Indonesia.